Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Pada kali ini kita akan latihan prediksi soal P3K tahap 2 ya. Ini untuk part 4-nya. Part 3-nya kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang ini part 4-nya. Ini kompetensinya yaitu teknis, manajerial, sosiokultural. Lengkap dengan pembahasannya. Ya, lanjut. Soal pertama, operator di SMP Negeri 4 menerima pengiriman printer. Setelah dibuka, ditemukan bahwa kabel daya tidak disertakan dalam paket. Apa yang harus dilakukan? A. Membuat berita acara kekurangan dan menghubungi penyedia. B. Menandatangani surat jalan dan mendata barang sebelum distribusi. C. Menandatangani dokumen penerimaan untuk mempercepat proses. D. Membuat berita acara pencatatan kekurangan data dan menunda penerimaan. E. Menyimpan barang dan melaporkan kondisi ke Dinas Pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Membuat berita acara kekurangan dan menghubungi penyedia. Pembahasannya yaitu dalam situasi ditemukannya kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pengiriman barang, langkah yang paling tepat dan sesuai prosedur adalah membuat berita acara kekurangan sebagai dokumen resmi, lalu segera menghubungi penyedia agar dilakukan perbaikan atau pengiriman ulang barang yang kurang. Soal yang kedua. Pada tahun ajaran baru, SD Negeri 1 menerima meja guru baru. Apa yang harus dilakukan operator sekolah sebelum menandatangani dokumen serah terima? A. Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi pihak dinas. B. Memeriksa jumlah, kondisi, dan spesifikasi barang secara langsung. C. Menolak seluruh barang karena tidak berlabel. D. Membuat berita acara pencatatan kekurangan data dan menunda penerimaan. E. Menyimpan barang dan melaporkan kondisi ke Dinas Pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memeriksa jumlah, kondisi, dan spesifikasi barang secara langsung. Pembahasannya yaitu sebelum menandatangani dokumen serah terima, wajib dilakukan pengecekan fisik dan administratif atas barang yang diterima untuk memastikan jumlah, kondisi, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Ini bagian dari akuntabilitas dan tertib administrasi. Soal nomor 3. SMP Negeri 2 menerima lemari besi untuk penyimpanan dokumen. Saat dibuka, kunci pengaman tidak berfungsi. Apa tindakan operator yang benar? A. Menggunakan laptop yang ada dan mencatat secara manual. B. Membuat berita acara kerusakan dan meminta perbaikan resmi dari penyedia. C. Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi pihak dinas. D. Menghubungi penyedia dan meminta perakitan sesuai kontrak. E. Membuat berita acara pencatatan kekurangan data dan menunda penerimaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Membuat berita acara kerusakan dan meminta perbaikan resmi dari penyedia. Pembahasannya yaitu jika terjadi kerusakan pada barang saat diterima, maka wajib dibuat berita acara sebagai dokumen resmi dan dilanjutkan dengan meminta perbaikan dari penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak. Hal ini penting agar tidak terjadi kerugian pihak sekolah. Soal nomor 4. SD Negeri 7 menerima paket papan tulis kaca dari dinas. Namun, operator tidak menemukan surat jalan dalam pengiriman. Apa konsekuensinya jika barang tetap diterima? A. Barang tidak akan tercatat secara resmi dalam inventaris sekolah. B. Menghubungi penyedia dan meminta perakitan sesuai kontrak. C. Menolak seluruh barang karena tidak berlabel. D. Membuat berita acara pencatatan kekurangan data dan menunda penerimaan. E. Menandatangani dokumen penerimaan untuk mempercepat proses. Jawaban yang paling tepat adalah
A. Barang tidak akan tercantum secara resmi dalam inventaris sekolah. Pembahasannya yaitu surat jalan merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mencatat dan mengidentifikasi barang yang dikirim. Tanpa surat jalan, barang tidak akan bisa dicatat secara resmi ke dalam sistem inventaris sekolah karena tidak ada bukti sah penerimaan barang. Soal nomor 5, di SD Negeri 2, operator menerima beberapa unit dispenser, namun tidak ada dokumen berita acara serah terima yang dibawa penyedia. Apa langkah operator? A. Menandatangani dokumen penerimaan untuk mempercepat proses. B. Menolak penerimaan dan mencatat kejadian dalam log internal. C. Menyimpan barang dan melaporkan kondisi ke Dinas Pendidikan. D. Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi pihak dinas. A. Menggunakan laptop yang ada dan mencatat secara manual. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menolak penerimaan dan mencatat kejadian dalam log internal. Pembahasannya yaitu dokumen serah terima adalah syarat penting dalam proses administrasi pengadaan. Tanpa dokumen resmi, operator sebaiknya menolak penerimaan untuk menghindari kesalahan administratif dan mencatatnya sebagai bukti kejadian. Soal selanjutnya. SMP Negeri 1 menerima alat multimedia dengan spesifikasi teknis tinggi. Operator tidak yakin apakah alat tersebut cocok digunakan di lingkungan sekolah. Apa yang harus dilakukan? A. Menandatangani dokumen penerimaan untuk mempercepat proses. B. Menunda penerimaan dan mengkonsultasikan ke bagian teknis dinas. C. Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi pihak dinas. D. Menyimpan barang dan melaporkan kondisi ke Dinas Pendidikan. E. Membuat laporan tertulis dan menunda distribusi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menunda penerimaan dan mengkonsultasikan ke bagian teknis dinas. Pembahasannya yaitu, jika ada keraguan terkait kecocokan alat, operator harus berkonsultasi ke pihak teknis dinas yang lebih paham mengenai spesifikasi dan kebutuhan. Menunda penerimaan adalah bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab. Soal nomor 7, sebuah SMA negeri menerima 10 unit laptop. Operator mendapati 1 unit tidak menyala saat dites. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Memperbaiki sendiri unit yang rusak. B. Menerima semuanya agar tidak merepotkan penyedia. C. Menolak seluruh pengiriman. D. Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi penyedia. E. Mengganti unit rusak dengan barang lama. Jawaban yang paling tepat adalah D. Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi penyedia. Pembahasannya yaitu, langkah pertama adalah membuat berita acara kerusakan sebagai bukti administrasi. Kemudian menghubungi penyedia agar dapat ditindaklanjuti dengan penggantian atau perbaikan sesuai prosedur. Soal selanjutnya. Soal nomor 8. Di Dinas Perhubungan, operator menerima pengiriman printer tanpa kabel daya. Barang tidak dapat digunakan. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Menggunakan kabel printer lama. B. Menerima barang tanpa kabel sebagai stok. C. Membuat berita acara kekurangan dan menghubungi vendor. D. Menerima saja karena kabel bisa dibeli sendiri. E. Menolak seluruh pengiriman printer. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membuat berita acara kekurangan dan menghubungi vendor. Pembahasannya yaitu, membuat berita acara kekurangan dan menghubungi vendor adalah bentuk tanggung jawab administratif dan akuntabilitas pengadaan. Hal ini penting agar vendor memberikan kabel sesuai pesanan tanpa menyebabkan kerugian pada institusi. Soal selanjutnya, nomor 9. Kantor kecamatan menerima meja kerja baru. Setelah dicek, semua dalam kondisi baik, namun belum tercatat dalam sistem inventaris. Apa yang harus dilakukan operator? A. Mendistribusikan segera ke pengguna. B. Menyimpan di gudang sampai diperintah. C. Mencatat barang ke dalam sistem inventaris. D. Menunggu konfirmasi kepala kantor. E. Menanyakan ke pengguna dulu sebelum dicatat. Jawaban yang paling tepat adalah
C. Mencatat barang ke dalam sistem inventaris. Pembahasannya yaitu setiap barang milik negara yang diterima dan dalam kondisi baik harus dicatat terlebih dahulu dalam sistem inventaris sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini sesuai prosedur pengelolaan aset negara. Soal nomor 10. Operator di Dinas Kominfo menerima barang dan kondisi rusak kemasan luar, namun isinya terlihat utuh. Apa sebaiknya dilakukan? A. Menerima barang karena isinya masih bagus. B. Membuat berita acara kerusakan fisik kemasan. C. Langsung distribusikan ke pengguna. D. Meminta vendor mengganti kemasan. E. Simpan tanpa catatan karena kerusakan minor. Jawaban yang paling tepat adalah B. Membuat berita acara kerusakan fisik kemasan. Pembahasannya yaitu meskipun isi barang tidak rusak, dokumentasi kerusakan pada kemasan sangat penting. Hal ini untuk keperluan pertanggungjawaban, jaminan, dan pengawasan mutu pengadaan barang. Nah, itu tadi adalah 10 soal P3K yang sering muncul dalam seleksi. Saya doakan kalian lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal selanjutnya dapat dilihat di channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.